Oke, sekarang yang bergabung dengan kita sudah 50 orang. Kita mulai pertama. Oke, semuanya selamat pagi. 12 MIPA 1, 12 MIPA 2, 12 MIPA 3, dan 12 MIPA 4. Untuk mengawali kegiatan pagi ini, ada baiknya kita awali dulu dengan berdoa bersama, mengeningkan kepala sejenak untuk kelancaran kegiatan ini dan semangat kita ke depannya. Ya, oke, Pak Pimpin ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, mari kita berdoa. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan kalian tetap semangat dalam pembelajaran. Berdoa, dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Ya, terima kasih atas kehadiran anak. Nah, topik kali ini, kalau kalian perhatikan di tugas kita kemarin di Google Classroom, Pak minta mengerjakan 10 soal, kan begitu ya. Nah, dari 10 soal tersebut, mungkin ada pertanyaan atau apa yang Pak cermati dari pekerjaannya yang perlu kita tambahkan ya. Oke, mari kita lihat contoh pekerjaan siswa. Ini ya, saya minta izin ya sebelumnya dulu pada orang-orang yang pekerjaannya saya tampilkan di meeting Zoom ini. Minta izin ya, mungkin di kesempatan ini Pak minta seperti itu. Oke, yang pertama ada 10 soal ya, kita coba punya Citra ini Pak minta izin ya, Pak bukakan punya Citra. Punya Citra. Oke, minta ya. Sudah kelihatan belum ya? Belum. Oke, bentar ya, ini ada yang bergabung jadi overload ini kapasitasnya, bentar ya, ada yang masuk lagi. Oke, ya. Nah, ini punya bintang Pak ambil sebagai tulisannya ya. Nah, ini bukan jawaban yang termudah, bukan juga jawaban yang terbaik, tapi kita sebagai contoh saja ya. Nah, kita lihat di sini Pak, secara prinsip jawabannya 1 sampai 10 semuanya benar. Oke, kita awali dulu dengan mencocokkan jawaban anak ya. 1 itu A ya, ini benar. Tapi kita nanti akan tekankan pada beberapa nomor yang menurut Pak itu cocok dengan materi kita ya. Yang 1A ini kan negatif 3 sin X, turunannya negatif 3 cos X ya. Ini bisa langsung saja, tapi kalau mau ditulis lebih detail boleh, negatif 3 kali 1 kali cos X ya. Ini 1A, benar ya. 2 juga B, cocokkan ya dengan pekerjaan anak masing-masing yang membawa LKS. Terus 3 ini D, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Terus 4 ini C, ini benar, ini semua. 5A, terus 6D ya, ini semua benar. 7D ya. 8E, 9 itu tidak ada kunci jawaban ya, tidak ada jawaban memang, kayaknya ada yang keliru di soalnya ya, jadi jawabannya negatif akar 3/2 atau setengah akar 3 gitu ya. Dan 10E. Nah, dari beberapa nomor ini yang akan saya bahas itu adalah beberapa nomor, yaitu ya, yang saya bahas itu adalah beberapa nomor, mungkin bisa kita lihat seperti ini. Oke, ini ada contoh yang saya buat dengan penulisan saya. Apakah sudah terlihat belum ya? Belum ya? Oke, sebentar ya. Oke, ini. Nah, yang kita akan bahas ini adalah beberapa nomor yang kalau saya lihat pengerjaan anak itu sudah oke, sudah mendapatkan hasil, tapi saya ingin menekankan tentang penggunaan aturan rantai kali ini. Nah, misalnya itu adalah nomor 6 dan nomor 10. Jadi goal kita ini adalah membedah nomor 6, 10 dan beberapa tambahan salah lain ya. Nanti kita akan membahas ini ya. Diingat dulu, nanti kita akan belajar nomor 6 dan 10. Mungkin Pak sampaikan tujuannya dulu. Itu tujuannya untuk kali ini kita akan membahas aturan rantai ya. Aturan rantai. Mohon maaf ya, kali ini Pak tidak terlalu bagus presentasinya ya. Karena ini yang masuknya juga ada kendala sedikit ini. Oke, bentar ya, ada yang masuk lagi sebentar. Ini akan Pak tampilkan PowerPoint pembelajaran kali ini. Jika anak merasa ada yang bisa ditanyakan atau yang kurang paham, bolehlah nanti ditanyakan gitu ya. Oke. PowerPoint-nya belum tampil Pak? Belum ya? Oke. Nah ini, PowerPoint-nya kita ini Pak akan mencoba menyampaikan sedikit materi
lebih tinggi dari biasanya gitu ya. Lebih tinggi sedikit ini ya. Oke, mari kita lihat. Minggu kedua kita akan belajar turunan fungsi trigonometri. Yang akan kita bahas kali ini adalah aturan rantai. Nah, oke, sebelum masuk ke turunan rantai, mari kita lihat 1, 2, 3, 4, 5 di bawah ini. Ya, untuk SMA kalian cukup mempelajari yang 1 dan 2 saja. 3, 4, 5 ini adalah turunan bentuk lain yang nanti kalau kalian berkuliah matematika baru dibahas. Nah, yang pertama ini turunan fungsi aljabar, Pak bacakan ya. Y sama dengan X pangkat N, dy dx. Nah, dy dx ini adalah notasi Leibniz yang pernah kita tampilkan, Bapak-Bapak itu, untuk mencari turunan pertama dari fungsi Y. Itu dengan cara pangkatnya, ya, ini N, X, N kurang 1. Ini pengingat saya. Nah, jadi maksud Bapak, kalau kita punya fungsi Y, turunannya dalam notasi Leibniz, itu adalah dy, diferensiasi dari Y, fungsi Y, terhadap variabel X. Jadi ya, berarti ya, saya arti itu keras berpikir banyak di sini. Ya, jadi kalau Y sama dengan X pangkat N, turunannya adalah dy dx, turunan fungsi Y terhadap X. Gitu ya. Nah, nomor 2, kalau kita mengingat kemarin turunan sin X itu adalah cos X, turunan cos X itu adalah negatif sin X, turunan tangen X adalah secant kuadrat X, turunan secant X adalah secant X tan X, turunan cos X adalah negatif cos X kali kotangen X, dan turunan kotangen adalah negatif cos X kuadrat X. Nah, jadi ini Pak sudah buatkan lengkap 6-6-nya untuk turunan trigonometri. Boleh di screenshot dulu ya semuanya. Nah, ya ini ya. Jadi, ini 1, 2 ya. Ini untuk kita SMA. Nah, 3, 4, 5 ini mungkin Pak bacakan dulu ya, sekedar menambah informasi. Nomor 3 inilah Y sama dengan ln X, turunannya adalah 1 per X, ln X ya. Dan nomor 4, Y sama dengan E pangkat X, itu turunannya adalah Y sama dengan E pangkat X, jadi tetap ya, turunnya akan tetap. Dan terakhir, Y sama dengan AX, turunannya adalah Y AX ln A. Ya, ini ada suatu aneh ya, nomor 4 ya, kok X, E pangkat X, turunannya E pangkat X. Ini nanti kita lanjutkan lagi di, kalau kita punya kesempatan di perkuliahan. Ya, kalau ada yang kuliah matematika, nanti 3, 4, 5 ini adalah tambahannya. Ya, sekedar informasi saja. Jadi untuk kita SMA, terutama anak IPA, IPS, IPA 1 dan 2 saja. Kita lanjut, udah screenshot ya? Udah di screenshot? Udah Ratih? Udah. Nah, kita lanjut beberapa hal penting. Nah, untuk memahami aturan rantai, kita ingin perkuat dulu konsep Leibniz. Ya, kita lihat yang pertama dulu Pak, coba Bintang bantu Pak baca yang paling atas Bintang. Ada Pak. Ya silakan, tolong Bintang, suaranya sudah kedengaran. Yang paling atas. Ya. Beberapa hal penting. Yang pertama, Y sama dengan X pangkat N. Ya. Jadi, turunan Y terhadap X, itu Pak? dy dx itu aja baca, nggak apa-apa. Penting paham maksudnya. dy dx sama dengan? dy dx sama dengan dx pangkat N per dx. Ya. Sama dengan N dikali X pangkat N dikurangin 1. Ya. Perhatikan ya, yang dibaca di Bintang ini paling pertama tuh Pak kurungkan warna merah itu adalah X. Maksudnya bagaimana? Kalau kita memiliki fungsi X, turunannya terhadap dx, baru bisa dikerjakan. Yang nomor 2, coba Pak lihat, coba lihat lagi satu Bin, yang nomor bawahnya, Y sama dengan Zn. Oke. Yang kedua, Y sama dengan Z pangkat N. dy dz sama dengan dz pangkat N dz. Sama dengan N dikali Z pangkat N dikurangi 1. Ya, di sini kita main variabel ya. Kalau kita punya fungsinya sekarang bukannya X tapi Z, misalnya 2Z pangkat 3, 3Z, atau mungkin sin Z gitu ya. Turunannya adalah dy dz, bukan dy dx lagi, tapi sesuaikan. Kalau di sini Z, turunannya dz. Nah, gitu. Seperti itu. Tapi formulanya sama. Nah, begitu pula dengan trigonometri. Nah, kalau kita punya Y sama dengan sin X, ini kan koefisiennya X ya. Jadi dy dx juga. Turunan sin X terhadap X yaitu cos X. Jadi ini adalah bentuk penulisan lain dari yang kita sudah pahami. Tangan pun begitu, turunan tangan kan secant kuadrat. Kalau tangan U, turunannya adalah du. Kalau tangan M, dm. Ya, sesuaikan dengan variabelnya. Ya, kebayang ya? Kebayang ya? Kalau sin X, dx. U, du. Nah, ini adalah yang mendasari untuk kita trigonometri kali ini. Next ya, Pak tampilkan slide berikutnya. Oke, sebentar yang ini dulu. Nah,
Di sini adalah contoh kendala bagaimana kalau kita mengerjakan, bisa dilihat sebelah kiri, saya punya Y sama dengan sin X pangkat 2. Ini contoh kendala ya. Ini adalah problem yang akan kita terjemahkan nanti. Nah, maksudnya Pak, bisa kita lihat di sebelah kiri, kita punya sin kuadrat X. Turunannya itu, kalau kita dy dx itu adalah turunan sin kuadrat X terhadap X. Nah, di sini ada masalah. Di atasnya ini, itu sin X. Yang kita punya dx. Kelihatan masalahnya? Kelihatan ya? Kalau kita perlu perhatikan, kalau dia dx, bawahnya harus dx. Kalau atasnya fungsinya x, bawahnya dx. Kalau dia t, fungsinya t. Nah, sini sin x, bawahnya x. Jadi tidak bisa kan? Muncullah kendala. Nah, daripada itu, kita bisa atasi kendalanya. Kita kembali lagi ke dengan menggunakan aturan rantai. Gitu. Nah, sekarang saya minta Ratih Sekarsari yang nomor 2 login, bisa dibantu Pak membaca turut yang soal ini. Silakan Ratih. Nomor 3. Turunan fungsi komposisi atau aturan rantai. Composite function. Y sama dengan F apa tuh? Komposisi U atau F bundaran U boleh. F komposisi U, X sama dengan F U X. Ya. DY DX sama dengan F apa tuh? F aksen. Inverse aksen. Oke, stop. Sama U. Oke. Aksen U. Pak bantu ya. Nah, ya, Anak sudah pernah belajar fungsi komposisi sebelumnya? Pernah mendengar? Pernah. Pernah ya. Jadi mungkin Pak akan jelas lagi ya. Ini namanya fungsi komposisi. Jadi kalau Pak punya fungsi Y sama dengan F bundaran U atau F komposisi U, artinya nilai dari U itu akan masuk ke variabel F. Nah, situ seperti dua buah rantai. Ini adalah U, nilai hasil UX-nya. Yang rantai sebelahnya adalah fungsi F. Jadi kalau F bundaran U, kita memiliki sebuah fungsi U, kita hitung terlebih dahulu. Setelah mendapatkan hasil, kita masukkan hasil tersebut ke fungsi F. Itulah namanya komposisi. Fungsi U masuk ke fungsi F. Ditulislah seperti F UX. Pak baca ya, Y sama dengan F bundaran UX sama dengan F UX. Nah, jangan dibingungin fungsinya. Lihat ini ada bundaran, jadi ada fungsi U dan fungsi F. Bawahnya, turunan pertama dari fungsi ini turunan pertama, itu tidak bisa langsung turunannya. Itu seperti nomor 6, kita mengerjakannya dari dalam. Nah, maksudnya gini, nah, ini kan ada dua rantai ya. Kalau kita kerjakan rantai, kita harus mengerjakannya dulu dari yang terdalam, baru yang lebih luar lagi. Gitu. Nah, pada kasus ini, FUX yang terdalam adalah UX. Kita cari dulu turunan UX, baru dikalikan dengan turunan fungsi yang lebih luar. Nah, saya rasa tidak terlalu mengerti ya. Nah, yang kalian fokuskan yang ini, Pak kasih kurung ya, itu ada di LKS. Nah, DY DX artinya turunan variabel Y terhadap X. Itu kan artinya. Nah, DY DU turunan DY terhadap U. DU DX turunan U terhadap X. Ini perhatikan, DU DU ini kan bisa istilahnya menjadi satu ya. Jadi DY DX ini akan sama dengan DY DX juga. Kita tambahkan DU DU. Maksudnya apa? Karena di sini ada fungsi U. Nah, saya yakin masih bingung ya. Kita lihat yang contoh yang 3. Yang ketiga lebih kelihatan lagi. Nah, kita lihat 3 nih. Pak punya 3 fungsi. Fungsi U, ya. Fungsi U letaknya paling dalam. Nah, rantai yang paling dalam dia. P adalah yang menyelimuti U. Lihat ini. Jadi U itu adalah yang paling dalam. Kamu kerjakan U. P adalah yang menyelimuti U. Dan F adalah yang paling luar. Jadi U-nya masuk ke dalam P, komposisi namanya. Terus hasil dari U yang masuk ke P ini, masuk ke fungsi F. Itu dulu ya, fungsi komposisi ya, kalau 3 ya. Nah, jadi kalau kita Y sama dengan F komposisi P komposisi UX, artinya kita mengerjakan dari U, setelah dapat kita ke P, baru ke F. Itu namanya komposisi. Nah, ini komposisi 3 ya. Nah, kalau ditulis adalah F, P, UX. Jangan khawatir ya. Inilah kuncinya nanti. Nah, jadi kalau kita ingin mencari turunan dari fungsi seperti ini, kita harus mencari turunan DU DX, turunan U terhadap X, turunan P terhadap U, dan turunan Y terhadap P. Saya ulangi, untuk mencari turunan fungsi komposisi yang sampai 3, kita cari pertama adalah turunan U terhadap X, kita mulainya dari paling dalam, turunan DP terhadap DU, baru yang paling luar DY terhadap DP. Gitu.
Belum kebayang ya? Screenshot dulu. Nah, screenshot dulu. Kalau nggak, kalian bisa lihat di LKS-nya, ada di LKS-nya di bagian turunan trigonometri. Nah, yaitu yang di bagian 3 tentang turunan posisi-posisi. Coba temukan dulu di LKS-nya. Sudah ketemu? Nah, ya. Nah, jadi fokus kita ini adalah dengan ini. Jadi kemarin itu kan Pak perkenalkan ada yang menggunakan notasi turunan aksen, ada yang menggunakan Leibniz. Nah, mungkin kalian belum kebayang, nanti akan Pak jelaskan lebih detail di sini. Nah, sudah ketemu di LKS-nya? Halaman berapa, Ratih? Halaman berapa, Bim? Mungkin bisa dibantu? Ini ada di halaman 51 sama 52 untuk contoh soal. Ya, 51, 52. Yang lainnya coba dicari dulu. Nah, intinya kamu lihat ini, DY, DP, DY, DX itu kita bisa pecah DY, DP, DP, DU, DU, DX. Nah, huruf ini kita sepakati dulu FPU, biar kita enak dulu. Nah, pegang dulu ya. Nah, kita akan tunjukkan maksudnya, Pak. Udah screenshot semua? Atau tidak ketemu? Sudah ya? Nah, ini akan Pak tunjukkan contohnya biar lebih detail lagi. Ini sudah Pak buatkan pakai tulisan tangan. Oke. Nah, kalian sudah lihat contoh di LKS. Tapi akan Pak bedahkan untuk anak. Oh, oke, Pak. Nah, saya lihat ya. Ini kita punya soal yang pertama. Turunan pertama dari fx sama dengan cos pangkat 3, 5 dikurangi 2x. Jadi, kalau berdasarkan tadi teori komposisi yang tadi, U-nya itu adalah yang terletak paling dalam, yaitu adalah 5 kurang 2x. Nah, 5 kurang 2x ini adalah U. Nah, yang sudah Pak misalkan di sebelah sini. Nah, P-nya adalah yang memasukkan fungsi U ini ke dalam dirinya, yaitu cos. Cos ini loh. Kemudian diterjemahkan lagi ke dalam P. Nah, maksudnya gini, kalau Pak membuat U, artinya Pak baru punya 5 kurang 2x. Itu U aja. Nah, biar ada bentuk cos, Pak masukkan ke P, ke cos U. Jadi 5 kurang 2x ini masuk ke U. Jadinya cos 5 kurang 2x. Oh, tapi soalnya ada pangkat 3. Kita masukkan lagi ke P. Jadinya cos U tadi itu jadi masuk ke P, jadinya cos pangkat 3 U. Dan mana U itu adalah 5 kurang 2x. Oke? Jadi soal ini kita bisa bedah menjadi bentuk ini. Bentuk U, bentuk P, dan Y. Yang mana nilai U masuk ke dalam nilai P, nilai P masuk ke dalam nilai Y. Nah, sampai sana dulu dipahami. Kan Pak tadi bilang, Y ada bunarannya, terus ada P, terus ada bunarannya U. Jadi nilai U ini bisa dimasukkan ke dalam nilai P. Jadi maksudnya nih, P cos U. Nah, U ini diganti dengan ini. Nah, kemudian P pangkat 3. Jadi cos P pangkat 3 ini diganti dengan cos U pangkat 3. Jadi sama dengan soal. Nah, itu dulu dipahami. Nah, coba kalau misalnya Pak punya misalnya sekarang fx itu misalnya sin pangkat 4 5x itu misalnya. Coba Gusti Agung Ayu. Ya, hidupin mikrofonnya. Kamu mengikuti dari awal? Nggak, belum siap ya. Nah, ini coba saya minta Melinda dulu, Melinda. Kayaknya dari awal mengikuti. Iya, Pak. Nah, kalau begini soalnya sin pangkat 4 5x, U-nya apa nak kira-kira? Yang paling dalam posisi. U-nya 5x. Ya. Terus P-nya apa? Yang bisa kita bawa ke sini. Sin U. Sin U. Nah, jadi kalau kita U-nya diganti dengan X, sin 5x. Kemudian Y-nya apa nak? V pangkat 4. P pangkat 4. Jadi mengikuti seperti ini anaknya. Jadi 5x masuk ke sin, jadinya sin 5x. Sin ini masuk ke P, sin pangkat 4, gitu dan seterusnya. Itu maksudnya idenya Pak. Jadi komposisi ini. Nah, saya lihat tuh nomor 6 dan 10 sudah bisa mengerjakannya, tapi ini teorinya. Nah, tadi Pak sampaikan bahwa turunannya itu adalah DY per DP kali DP per DU kali DU per DX. Ini adalah formulanya untuk yang 3. Nah, kita cari dulu DU per DX. 5 kurang 2X. Turunan pertamanya apa? Terhadap variabel X. Lihat nih, terhadap variabel X. Di sini ada variabel X. 5 terhadap X, 0. Negatif 2X terhadap X, negatif 2. Jadi kayak turunan biasa ya. Kemudian ini cos U. Turunkan terhadap U-nya. Nah, di sini kan ada U nih. Cos U, cos X gitu maksudnya. Kayak cos X gitu. Negatif sin U. Langsungnya. Gitu ya. Terhadap U. Nah, berikutnya. Terhadap P, DP. Nah, P pangkat 3, 3P pangkat 2. Gitu. Kalau di sini P pangkat 7, 7P pangkat 6. Ya. Gitu. Jadi ini adalah
backbone-nya dari pelajaran kita. Kita harus melihat komposisi dari sebuah fungsi gitu ya. Rantainya seperti apa, yang mana yang terluar, mana yang terdalam gitu ya. Nah, sisanya untuk mengerjakan soal ini ya, kalian tinggal substitusi ke bentuk yang sudah ada. Nah, ini DY per DP. Nah, ini Pak buatkan lebih detail ya. DY per DP apa? Kamu ganti dengan 3P pangkat 2. DP per DU apa? Negatif sin U. Udah. DU DX apa? Negatif 2. Nah, bisa mengikuti sampai sana. Coba Melina hidupin mikrofon lagi. Iya, Pak. Nah, jadi tinggal disubstitusi anak ya. DY DP, 3P, DP DU ini. Nah, sekarang Pak bantu Pak. 3P pangkat 2 kok bisa menjadi seperti ini? Gimana nih? Nah, bawahnya nih. Gimana, apa yang terjadi di sini? Perhatikan. Paham nggak kira-kira? Nah, lihat ya. 3P pangkat 2. 3, tetap 3 ya. P, lihat P. Huruf P itu apa? Cos U. Jadi cos kuadrat U. Ya kan? P kuadrat itu adalah cos kuadrat U. Nah, kok di sini ada 5? Nah, U itu apa? U ini lagi. Ganti lagi U-nya nih. Nah, U-nya diganti lagi dengan 5 kurang 2X. Oh gitu ya, saling berkait ya, kayak rantai ya. Dah, bayang rantainya. Jadi 3P kuadrat ini diterjemahkan jadi 3 cos U. U itu apa? 5 kurang 2X. Nah, itu maksudnya. Udah ya. Nah, sekarang lihat ini negatif sin U. Nah, sin U apa? U apa? Ah, ini diganti lagi. Nah, udah kebayang? Dah Medina, apa bingung? Coba perhatikan ini dulu. Nah, bingung? Lihat. 3P pangkat 2. P, lihat P. Nah, ini P. Cos U. 3 cos U pangkat 2. Kalau cos pangkat 2, cos U pangkat 2, ini pangkat 2 kan? Bukan U-nya yang pangkat 2, tapi cos-nya ditulis pangkat 2-nya. Nah, di sini ada pangkat 2-nya nih. Bayang. Nah, nanti kalau cos pangkat 3 di sini, cos 3 di sini. Ya, dipelajari lagi. Iya, Pak. Nah, gitu. Nah, sin U-nya diganti dengan ini. Nah, kali negatif 2. Sisanya baru kamu gabung. Oh, ini 3. Ini negatif 1. Ini negatif 2. 3 kali negatif 1, negatif 3. Negatif 3 kali negatif 2, 6. Dapatlah 6 paling depan ini. Ini cos pangkat 2 sama sin bisa dikalikan? Bisa, tapi jangan digabung ya, tetap seperti ini. Nah, makanya jawaban kalian nomor 6 itu ini, gitu. Ini saya buatnya dengan cara dipecah lebih detail. Kalau yang sudah, saya lihat rata-rata pekerjaannya langsung dari sini ke sini. Nah, saya kalau yang paham, oke, ini Pak coba breakdown satu-satu agar idenya dapat, gitu ya. Jadi idenya untuk kerjakan nomor 6 10 itu adalah aturan rantai. Oke, berikutnya Pak minta bantuan lagi, kita lihat yang nomor 10 ya. Nah, ini mirip ya. Berikutnya Nimade Yuni. Ya, ini yang berikutnya Pak lihat online, hidupkan mikrofonnya Yuni. Oke, Pak. Nah, tolong dibantu Bapak baca nomor 10 dulu, dilihat di soalnya. Turunan fungsi fx sama dengan tan pangkat 4 2x adalah. Nah, jadi ini kalau rantainya ini kan ada 3 ya. Nah, kenapa? Yang paling terdalam adalah 2x gitu ya. Nah, maka kita misalkan jadi U-nya adalah 2x. Udah ya. Nah, P-nya tan U itu kenapa? Karena ketika ini sudah 2x jadinya kan tan pangkat 4U gitu ya. Nah, ini U dan P. Coba bantu Pak jelaskan yang ini. Nah, sepahamnya aja. Kita kerjain dari belakang dulu. Jadi untuk U sama dengan 2x kita tulis. Jadi turunannya dari DY per DV per DX sama dengan 2. Terus untuk V-nya itu kan tan U. Ya. Turunan dari tan itu kan sekan kuadrat X. Makanya tapi di sini kan variabelnya U. Jadi di sini ditulis sekan kuadrat U. Ya, stop. Saya ulangi sekali lagi, kalau turunan tan X itu adalah sekan kuadrat X, karena di sini variabelnya U dan turunannya juga terhadap U, jadinya sekan kuadrat U. Oke, bagus. Nah, ditekankan lagi sekali. Lanjut, ini. Kemudian yang Y, V pangkat 4. Maka untuk DY per DX itu... Sorry, per DP ya. Per DP ya. DY per DP dengan 4, P pangkat 3. Oke, terima kasih. Nah, yang Pak tekankan lagi sekali, kalau fungsinya ini adalah P atau P,
di sini adalah DP. Kalau di sini misalnya fungsinya adalah K, gitu, misalnya K pangkat 3, di sini DK gitu. Kalau misalnya T, DT, menyesuaikan. Gitu. Sengaja Pak pilih hurufnya U, P, dan Y, gitu ya. Ini hurufnya Pak pilih sendiri karena menyesuaikan dengan buku yang sudah kita punya. Jadi sebenarnya hurufnya bisa macam-macam. Mau A, B, C pun boleh. Kalau A di sini, DU, DA, DA, DX jadinya dan seterusnya. Ya. Oke, terima kasih. Nah, berikutnya yang ini, kita lihat lagi yang bawahnya. Ini tinggal kamu memasukkan semuanya. Seperti tadi ya, formulanya DYDP, DPDU, dan DUDX. Gitu ya. Nah, kalau kita bawa ke sini, kalian tugasnya tinggal mengalihkan ini. 4P pangkat 3, udah. Kali sekan kuadrat U, udah. Kali 2. Itulah turunan pertama. Nah, sekarang bantu Pak lagi Yuni, dari sini ke sini gimana caranya itu? Dari yang atas ke bawah gitu, Pak? Ini dari baris pertama ini ke baris kedua ini. Apa yang terjadi di sana? DY, sehingga turunan pertama untuk fungsi fx. Untuk dy per dx sama dengan kan kita mulai dari belakang dulu, jadi ngerjainnya kan sama dengan 4p pangkat 3 kali sekan kuadrat U kali 2. Jadi kita mulai dari belakang. Ya. Berarti kan 2 tetap 2, terus sekan kuadrat U kita substitusi, U-nya itu kan bernilai 2x, makanya di sana tuh menjadi sekan kuadrat 2x. Ya, lihat ya, U-nya ini 2x ya, karena kita sudah memisalkan ya. Oke, bagus, lanjut. Nah, ini. Kemudian, untuk 4pi pangkat 3 itu kita substitusi juga menjadi kan P-nya itu kan tan kuadrat tan U kan, P-nya tan maka U. untuk makanya jadi udah masukin aja juga jadi 4 tan pangkat 3 2x. Ya, betul ya. Jadi intinya kita ini bermain substitusi dari apa yang sudah kita misalkan. Nah, karena kita sudah memisalkan ada 6 ini pemisalannya ada 6 ya, kita masukkan ke apa yang dibutuhkan oleh formula. Gitu. Itu ya, mungkin ya, Pak matikan dulu share screen-nya. Nah, jadi apa yang kalian kerjakan sebenarnya itu kemarin, mungkin bisa sendiri gitu ya, luar biasa, itu sebenarnya menggunakan aturan rantai. Tadi yang Pak tampilkan itu adalah 2 aturan rantai yang fungsi komposisinya 3. Ada F, ada G, ada H gitu misalnya. Kalau tadi ada Y, ada U, ada P. Mungkin kalian bertanya, Pak kok abjadnya Y, U, P dipilih? Boleh nggak abjad yang lain dipakai? KLM gitu Pak misalnya? Boleh. Kalau KLM, DK, DL, DM jadinya, terserah kalian suka. Kalau misalnya di sini namanya Putu Ramanda gitu, suka huruf R, M, dan D, DR, DM, DD, boleh juga ya. Tapi kan saya nyesuaiinnya dengan di LKS biar kalian memiliki contoh yang sama. Makanya Pak pakai Y, U, dan P, gitu ya. Oke, ini berikutnya Pak ada satu soal, silakan dicoba kerjakan dalam waktu 3 menit ini sebelum kita jeda dan kita sambung lagi ke berikutnya. Ya, ini kita coba dulu satu soal ya. Bentar ya. Oh, bukan. Pacarku hilang diambil orang. Siapa nyanyi ini? Ingat dimatikan Jenny. Mantap Jen, mantap Jen. Jenny yang sangat ceria ya. Udah Jen. Tarik Mas. Aduh, ya sampai bingung Pak di mana dari soal Pak nih. Duh, terganggu. Bentar. Nih Pak buatin soalnya. Siapa aja nih? Oke, Pak punya soal Y sama dengan, silakan dalam waktu terbatas 3 menit kirimkan ya. Pak punya, mudah aja lah ya, jangan susah-susah dulu lah, saya dari salah juga. Sin pangkat 5 3x tambah 5, yang mudah aja dah. Carilah turunan pertama. Coba dulu dengan cara aturan rantai yang Pak punya. Bagi yang sudah bisa langsung, jangan langsung dulu ya. Saya yakin sudah ada yang bisa langsung jawab ini ya, karena kemarin sudah ada yang bisa. Coba dengan teknik tadi DYDP, DPDU ya. Kenapa Pak tekankan ini? Karena ini sangat versatile ya. Jadi kalau soalnya dirubah lebih ribet daripada ini, kalian pun dengan mudah mengerjakannya. Yang penting tahu mana yang terdalam, mana yang lebih luar, mana yang lebih luar lagi. Nah, gitu-gitu ya. Jadi seperti itu, mudah sekali. Bagi yang sudah,
Silakan dikirimkan ke chat. Saya rasa sudah selesai mungkin. Ya. Gitu. Di sini ada kita jeda dulu 5 menit berhubung Zoom-nya ini sudah apa istilahnya gagal. Ya, kemarin bisa sampai 2 jam ya. Ini sudah ketahuan triknya ya. Jadi 40 menit lagi dia kembali. Ya, kita lihat di Zoom, di chattingnya sudah ada yang masuk apa belum? Kita lihat. Ya, mudah ya. U-nya apa, P-nya apa, Y-nya apa, dan seterusnya. Nah, ini bukan cara yang tercepat, tapi ini cara yang paling istilahnya aman ya. Mau ada badai pun soalnya pasti bisa. Ya. Sudah? Oke, sudah ada berapa chat yang masuk ke Pak? Sudah ada 2 orang. Dan ketika Pak cek jawabannya, kok beda jawabannya, dia yang salah 1 orang nih. Hati-hati nak. Ya. Rama, hati-hati Rama, jawabannya masih keliru. Masa turunan sin juga sama sin nak, perbaiki nak, Rama. Ya, ini Dela benar. Angelin benar. Silakan yang lainnya. Nah. Oke. Tidak apa-apa, yang belum ngetik pun kalau ada kendala ngetiknya tidak apa-apa. Yang penting kamu diri saya sendiri, oh saya benar. Ya, jawabannya mungkin Pak tuliskan dulu. Jadi turunan pertamanya adalah, yaitu Pak coba copy satu pekerjaan satu temannya ini, Pak izin copy ya. Oke, ini ya nanti turunannya adalah ini. Tes. Tidak bisa copy paste ya. Tes. Nah ini ya turunannya ini nanti. Nah ini. Gitu ya, I aksen sama dengan 15 sin pangkat 4 ya. 3x tambah 5 cos 3x tambah 5 ya. Ini ya, bagi yang masih keliru silahkan diperbaiki ya. Seperti itu. Mudah ya, pelajaran kita mudah sekali ya. Ya, jadi ini berhubung Zoom-nya yang membatasi saya, kita jeda dulu 5 menit, nanti kita sambung lagi jam 8.35 gitu, 8.36. Dan terima kasih yang sudah di chatnya, mungkin tidak Pak sebut ya, ada sekitar 10 orang ya. Nah, yang lainnya nanti kita akan bedah lagi ya. Oke, kita jeda dulu. Nah, yang mau minum dulu. Oke, semuanya tadi sudah jeda. Kita lanjutkan lagi. Terima kasih atas atensinya yang cepat sekali loginnya. Kita sudah ada 50 orang yang bergabung. Oke, sekarang kita lanjutkan ya ke beberapa soal-soal yang mirip dengan ini. Ini Pak ambilkan dari berbagai sumber ya. Pak usahakan sumbernya ini relevan. Sumbernya ini cocok untuk kita pelajari bersama-sama. Oke, bentar ya. Pak buka dulu filenya, agak berat sedikit karena Pak buka sekian. Tunggu sebentar ya. Oke, sambil menunggu ini terbuka, ada yang mau dipertanyakan atau yang kurang jelas tadi atau tidak ada? Bisa? Gitu. Kalau bisa dijempolkan biar Pak tahu. Ada yang bertanya biar ditanyakan. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak, ini kenapa kita soal dulu baru materi ya? Ini kita cepat coba pakai namanya flip learning ya. Jadi pembelajaran terbalik gitu ya. Di dalam situasi corona ini ada beberapa model pembelajaran yang direkomendasikan. Salah satunya adalah flip learning yang menurut Pak itu sangat cocok untuk matematika. Nah, jadi pelajaran terbalik ini kita berikan problem dulu ke anak mencari, baru kita Zoom meeting ini kita diskusi. Ya, membahas ya. Ini sekarang Pak akan tampilkan slide lagi. Oke, silakan dites kemampuannya dalam waktu 5 menit. Siapa yang bisa menemukan jawaban nomor 8, silakan kirim ke chatnya. Ambil selembar kertasnya, silakan diambil. Kalau yang sudah menemukan jawabannya apa, silakan dikirimkan ini. Ini ada di MATLAB ya. Kalau kalian buka YouTube-nya sudah tahu jawabannya ini. Nah, tapi silakan dicoba dulu. Nanti kita akan tampilkan jawabannya. Gitu. Ya, Pak nggak jauh-jauh dari sini ya. Kalau nggak dari Erlangga, MATLAB ya, karena MATLAB ini terpercaya ya. Ya itu sudah dari bertahun-tahun selalu konsisten. Silakan dicoba ya.
Nah, ingat ya, ini untuk mengerjakan ini kalian mulai dari U. Nah, U-nya apa gitu. U-nya yang terdalam ya nak ya, yang ini U-nya ya. Nah, ini salah satu cara dari Pak. Kalau kalian bisa langsung dengan cara langsung boleh ya. Tapi saya pengen ada dasar. Ini U. P-nya apa? P-nya tak bantu sedikit tulisnya. Nah, itu P. Terus Y-nya apa? Nah, itu ya. Ini bekalnya. Sisanya silakan dicoba. Ini U, ini P, ini Y. Nah, gitu. Gitu. Silakan diambil selembar kertas. Dicoba jawabannya. Ini U-nya. Sudah Pak bantukan. P-nya ini. Kamu tinggal cari DU per DX. Nah, gitu. DU per DX apa gitu ya, DU per DX cari. Terus ini DP per DU nya apa, terus yang ini DY per DP. Nah gitu ya, saling berkaitan ya. Silakan. Nah ini sudah ada yang masuk di chatnya Pak, 2 orang ya. Itulah Pak, enggak Pak cek dulu pekerjaannya ya. Silakan, yang lainnya yang belum dicoba dulu, nggak apa-apa belum bisa ya, yang penting nanti ngerti ya. Jadi ada beberapa orang yang jawabannya sudah benar ya. Mungkin Pak nggak sebut namanya ya. Silakan, masih ada kesempatan lagi 2 menit, dicoba dulu. Jangan menyerah. Jawabannya jadi kirimin A, B, C, D, E ya. Kayak gini nanti tipe-tipe ulangannya Pak ya, tapi dengan cara ya, bukan sesuai aja. Oke, sudah 3 orang dan jawabannya sama. Enggak, ada satu yang keliru ini. Oh ya, diperbaiki sama dia. Oh ini salah. Oke, ada 2 orang yang jawabannya berbeda. Oke, Pak pantau dulu. Hati-hati ya antara D dengan E ya. D atau E, D atau E, C atau D, atau B. Silakan. Ini jawabannya udah beda-beda di chatnya Pak nih. Silakan dicek ke Pak. Jangan ke everyone ya. Prepared pakai ya. Kalau everyone kelihatan nanti semuanya ya. Gitu. Privately ya. Chat to host ya. Ya ini sudah namanya. Ya. Oke. Silakan. Dicoba. Gunakan fitur chatnya. Jawabannya aja dah. A, B, C, D boleh juga, simpel aja. Pak Perdia. Gimana? A, B, C, D, E. Ya, silakan. Oke. Sepertinya waktu sudah habis. Nah, sini sudah ada masuk chat sekitar 20 orang. Beda-beda jawabannya. Tapi rata-rata 90% D. Nah, ya. D, E gitu ya. Jadi 2 jawaban paling banyak itu antara D dan E. Mari kita bahas. Oke. Oh, ini gini bahas ini. Bisa. Oke. Kita lihat pembahasannya. Sudah. Kok ini ada? Oke, ini. Ini adalah pembahasannya dengan cara cepat. Yaitu jawabannya. Nah, ini keliru ini. Ini keliru. B ya, yang benar, bukan keliru. Ada pengecohnya. Mari kita bahas sekarang lebih detail. Kalau U-nya adalah 3x kuadrat kurang 2, ya. Turunan pertamanya adalah 6x. Ini 6x, dah. Ya, 6x, dah. Terus turunan dari sin U itu adalah cos U. Ini cos U. Ini cos U nih. Nah ya, ini adalah turunannya. Ini cos U. Kemudian turunan dari P pangkat 4. Ini P pangkat 4 ya. Turunannya adalah 4P pangkat 3. Ini 4P pangkat 3. Udah? Sudah seperti ini atasnya? Udah? Nah, selanjutnya mari kita lihat berikutnya lagi. Nah, bentuk ini 4 kali 6, 24. Ya kan? 24x sin pangkat 3, 3x kuadrat cos.
Nah, pengecohnya adalah D dengan E. Meskipun sama nih sampai sini, lihat di dalamnya dia berbeda. Jadi yang jawab D dengan E, mohon maaf, salah ya. Jadi hampir dilihat nih, bawahnya ini sini 6 loh. Ya, ini di sini jawaban kita 3. Jadi yang jawab D, mohon maaf, ini semuanya 100% keliru ya. Tertipu, dijebak oleh soal ya. Jadi jawabannya bukan D dengan E, masih salah. Nah, sampai sini ada triksnya. Bisa kita lihat dari sini. Nah, ini triksnya. Nah, lihat diperhatikan ini bentuknya adalah 2 sin A cos A. Ya kan? Kalau sin pangkat 3 ini bisa kita terjemahkan jadi sin pangkat 2 dan sin pangkat 1. Hati-hati di sana. Ya, lihat ya. Sin pangkat 3 itu bisa kita terjemahkan jadi sin pangkat 2 kali sin pangkat 1. Kenapa? Berlaku sifat ya. Ini pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1 ya. Nah, oh, jawabannya bukan D dan E ya. Jangan sampai terkecoh ini. Nah, ya. Derajat ini di dalamnya nak ya. Jadi yang jawab D dan E masih semuanya keliru. Itu ya, ini Pak lihat di chatnya semua D semua ini. D dan E ya. Jadi keliru ya. Nah, yang benar itu harusnya perhatikan lagi. Oh, ini 2 sin A cos A. Ingat pelajaran kita paling pertama, minggu pertama, bulan lalu ya. Agustus paling awal ya. 2 sin A cos A itu adalah sin 2A. Ini sin 2A nih. Jadinya ini. Jadi jawaban yang benar adalah B ya. Bukan D, bukan E. Silakan diperbaiki ya. Jadi ini ada pengecohnya di sini ya. Jadi jangan terjebak dengan bentuk-bentuk seperti ini. Nah, itu maksud saya. Jadi kadang-kala kita bisa memasukkan aturan sudut rangkap, ya, identitas ke dalam soal kita. Silakan. Nah, belum ada yang benar ya tadi ya. Pak bilang begitu karena dari chatnya belum ada yang mendapatkan jawaban benar ya. Makanya Pak tadi tidak sebut. Sudah paham sekarang? Ada yang mau bertanya atau masih ragu-ragu? Tidak ya? Oke, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Siapkan lagi selembar kertas. Kalau sudah bisa menghitung, kirimkan ke chat ya. Oke, kita main game nih ya. Next. Mana next ini? Bentar. Macet. Bentar, Pak. Bentar ya. Oke. Oke. Siapa yang nyanyi lagi nih? Jenny ya? Jenny kah? Oke. Nah, ini sudah tertampil jawabannya. Silakan dicek lagi. B ya. Ya. Oke. Pak akan stop dulu share screen-nya. Pak akan buatkan satu soal. Silakan dicoba lagi satu kali ya. Nah, tadi itu bentuk dari satu soal yang kira-kira ada bentuk penipunya sedikit, gitu ya. Nah, sekarang kan Pak akan buatkan satu soal lagi. Sambil menunggu, Pak nampilkan berkasnya, karena ini masih dalam record ya. Ada yang mau bertanya tadi, bentuk yang tadi? Atau ada yang benar, yang belum mengirimkan chat soal yang Pak sharekan? Ada? Belum? Tidak ada? Ya, ini memang trigonometri ya. Memang agak-agak susah ya, bukan agak-agak, memang susah ya kalau kita tidak memiliki bekal yang kuat gitu ya. Oke, sekarang Pak akan tampilkan satu soal lagi. Nah, silakan dicoba lagi. Ini ada jebakannya lagi, jangan sampai terjebak gitu ya. Kita bentar ya, Pak tutup dulu. Oke. Macet Pak Wahyu, tampilannya macet. Soalnya macet, enggak? Bentar. Ya, sepertinya laptop Pak tidak kuat mengangkat gitu ya. Oke. Bentar. Oke. Mungkin saya tuliskan dulu soalnya. Kita coba dulu soal yang berikutnya. Silakan dituliskan selembar kertas. Soalnya itu adalah Y sama dengan cos. Saya ulangi. Y sama dengan akar cos pangkat 3X. Saya tuliskan ya. Itu soalnya adalah Y sama dengan akar cos. Bentar ya, ini agak lambat laptopnya Pak, berat sekali. Bentar. Oke, sudah tertampil. Oke, sudah. Y sama dengan akar cos 3X. Carilah turunan pertamanya. Nah, itu. Silakan dikirimkan nanti di chat. Nah, untuk pilihan gandanya
akan saya proses dulu ini ya. Jadi soalnya ini Y sama dengan akar cos 3X. Nah, itu. Lihat ya, akar itu bentuknya apa? Diingat pangkat setengah ya. Nah, jadi ya, Y pangkat cos setengah. Ya, cos pangkat setengah 3X. Silakan. Saya kasih waktu juga 3 menit untuk mencari ini. U-nya apa? Paling dalam ya. Nah, saya kasih kunci Y sama dengan cos setengah 3X ya. Gitu. Ya, ini soalnya jadinya. Nah, ini ya, kalau bentuk yang biasa ya. Tapi ini, nah ini sisanya silakan dicari U, dicari P, dicari Y. Nah. Ya, ini agak nge-lag laptop saya ini, berat sekali. Oke, bagi yang sudah dapat jawabannya, sekarang dilihat di opsinya. Ini sudah saya buatkan. Oke. Oke. Bentar, berat sekali laptopnya. Kayaknya perlu ngupdate laptop ini Pak nih, berat sekali. Ya Pak ngomong sendiri nih. Oke, sudah yang mengerjakan. Ini adalah opsinya, akan Pak tampilkan sekarang. Silakan kalian pilih A, B, C, D atau E. Oke, ini opsinya sudah tertampil. Silakan dipilih A, B, C, D atau E. Oke, silakan. A, B, C, D, atau E. Silakan dipilih. Terlihat Pak soalnya Pak Wahyu? Terlihat. Oke, silakan kirimkan jawaban Anda di chat. Manakah jawaban yang benar? A, B, C, atau D, atau E. Silakan. Pilihannya di antara ini ya, meskipun kalian sudah dapat jawaban turunan lain, tapi kalau belum ada di opsi, silakan diperbaiki. Oke. Pak sudah menempuh jawabannya berubah-ubah, ada berbagai jawaban. Silakan. Nah, ada 3 opsi yang paling dominan di sini. Belum ada menuju ke satu yang sama. Silakan. Ya, silakan kirimkan jawabanmu. Kalau ragu-ragu lagi silakan dirubah. Silakan ke chatnya. Ini adalah opsi pilihan jawaban dari soal yang tadi. Yang manakah yang benar kira-kira? A, B, C, atau D, atau itu. Ingat ya, U-nya tadi adalah 3X, P-nya adalah sin. Kok sin cos ya? Nah, nih, silakan dicoba. 1 menit lagi, ke situ Pak tutupnya. Oke, dari jawabannya ini ada 3 opsi yang paling tinggi, yaitu C, D, dan E. Oke, C, D, dan E. Oke, mari kita lihat jawabannya. Ya, ada Dharma Putra menaikkan tangan. Kenapa Dharma? Silakan berbicara, nak. Ada apa? Dharma Putra, raise your hand. Silakan Dharma, tak kasih kesempatan. Halo Dharma. Halo. Oke, kayaknya dia salah tekan tombol ya. Oke, jawaban yang benar adalah ini. Dari C, D dengan E, jawaban yang benar itu adalah C ya. Jawaban yang benar adalah C. Silahkan bagi yang sudah mendapatkan C, dicocokkan lagi bahwa jawaban yang benar itu adalah C ya, bukan D juga bukan E. Silahkan dilihat dulu. Sudah tertampil Pak? Nah, ya. Mari kita lihat kenapa bisa C ya, nak ya. Jadi yang masih biru tidak apa-apa, perbaiki lagi, mungkin tipis sekali ini pengecohnya antara C, D, atau E. Kita lihat dulu ya. Nah, untuk soalnya ini kita perhatikan. Jadi U-nya itu adalah, kita punya adalah 3X. Turunan dari 3X, ini DU. DU, DX, 3. P-nya adalah cos U.
Turunan dari cos U adalah negatif sin U. Ini negatif, ini sin U. Ya, ditulisnya dipecah sama L ini ya. Terus turunan dari X pangkat setengah, yaitu adalah ini. Setengah, X pangkat negatif setengah. Kenapa negatif setengah? Karena setengah dikurangi 1 adalah negatif setengah. Itu ya nak ya. Itu, ini, jadi ini. Ini negatif setengah. Nah, negatif setengah ini bentuknya bisa kita jadikan positif kalau kita taruh di bagian bawah. Cos pangkat setengah 3x. Ya, ini main aljabar ya. Nah, sisanya bentuk ini, kalian perhatikan di sini, ya. Nah, ini cos bisa dikumpulkan. Nah, ini kalikan 1 ya, kumpulkan ke sini, dapatlah positif. Nah, itu jawabannya ini. Ya, di sini adalah triknya. Bisa kita kalikan dengan bentuk cos 3x per cos 3x. Iya. Jadi di sini triknya ya. Jadi ini soalnya sudah kategori menengah ke atas ya, tidak sekedar sampai sini, tapi sudah dilakukan proses kali sekawan dan segala macam penyederhanaan sampailah dapat bentuk yang ini yaitu C ya. Gitu ya. Jadi yang masih keliru boleh diperbaiki, bagi yang sudah jadi sudah siap sekali untuk tes dan segala macam, apapun soal trigonometri nanti bisa. Oke. Mungkin Pak akhiri dulu share screen-nya. Ya, jadi seperti itu aturan rantai ya. Nah, tadi ada beberapa kesalahan, tidak apa-apa. Dharma Putra mengangkat tangan. Coba Dharma. Saya lihat, silakan Dharma, hidupkan mikrofonnya. Coba ini Dharma angkat tangan. Dharma, silakan. Pak sudah hidupkan mikrofonnya dari sini. Malu-malu dia, mungkin dia ketekan tombolnya. Ada yang lain? Ada yang mau bertanya? Mudah ya? Mudah ya cara konsepnya. Oke, mungkin seperti itu pelajaran kita kali ini ya. Sebenarnya ada lagi nanti kemonotonan, kecekungan dan segala macam, maksimum minimum ya. Itu nanti kita minggu depan ya. Minggu depan kita berjumpa lagi, lanjut ke materi itu. Nah, untuk tugas kali ini Pak tidak berikan tugas lagi. Cukup perbaiki lagi jawaban anak yang kemarin. Kalau misalnya Tadi Pak. oh ya, kepencet. Okay. Jadi gini nak, itu fitur raise your hand tuh silakan kalian gunakan. Misalnya kita berbanyak nih, kita ada 70 orang nih sekarang. Nah, ada yang kurang ngerti, langsung hidupkan fiturnya. Baikkan tangan. Jadi ketika Pak lihat di sini, oh ada yang bertanya, langsung Pak berikan kesempatan. Nah, kayak Dharma Putra ini kan tadi dia menekan tombol itu, sekarang silakan matikan lagi nak, tekan lagi biar tidak muncul warna birunya. Oke, saya rasa seperti itu pertemuan kita kali ini. Jadi tidak ada tugas yang khusus. Bagi yang kemarin masih keliru, silakan ditarik kembali tugasnya, lalu di-upload lagi di Google Classroom untuk diperbaiki. Nah, ini secara informal, silakan lanjutkan jawab dari nomor 11 sampai terakhir. Nanti kita akan berikan waktu khusus untuk membahasnya. Ya, jadi seperti itu. Ya, sesulit-sulitnya materi, kalau kita sering kerjakan dia akan jadi mudah. Ya, semudah-mudahnya materi, kalau kita tidak pernah ambil dia akan jadi susah. Jadi terima kasih atas kehadirannya semua, 70 orang semua sudah meluangkan waktu. Semoga ini menjadi berkah untuk kita semua. Ya, semoga tambah mengerti. Dan juga tadi ada yang masih salah di nomor 9 ya, memang sengaja Pak tulis soalnya yang menjebak ya. Jadi tidak selalu seperti itu. Jadi diperhatikan juga derajatnya. Ya, itu pesan dari saya. Nih, silakan hidupkan mikrofonnya semua. Mari kita tutup lagi dengan doa bersama-sama. Karena hari ini kita sudah berjalan. Ya, Pak. Nih. Baik, Pak. Nah, sekarang saya minta satu Halo. orang. Ya. Ya, mood lagi. Saya, Pak. Ya. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Pak. Siapa tuh? Saya tuh. Hidupin angkat tangannya biar saya tahu saya di sini. Jangan bilang saya Pak Gusti Kade gitu misalnya. Saya Pak Tirta gitu misalnya. Oke. Jadi saya minta satu orang untuk menutup ya. Saya minta siapa ya yang nah ini Gusti Kade. Prema, Pak. Prema. Ada Prema? Ada. Pak minta Gusti Kade coba Gusti Kade. Nah, Gus, tutup ya pelajaran kita nih. Silakan Gusti. Surya masuk ke Gusti Kade. Surya. Sama kita. Nih, silakan. Ayo Gus, kok malu-malu? Ayo.
teman-teman, mari kita akhiri kegiatan ini. Gitu, nah. Ayo. Oke. Teman-teman, mari kita akhiri kegiatan ini. Semoga semua pelajaran yang kita terima tadi bisa berguna. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Surya ya. Nah, jadi seperti itu pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Di-mute dulu. Nih, kita tutup ya. Sebentar Pak akan buka absensinya. Linknya sama, tidak berubah. Silahkan diisi lagi. Pak sudah baca-baca komentarnya itu ya. Kelihatan kalau dari komentarnya itu kalau dia paham pelajarannya nanti komennya itu jelas ya. Oh, jelaskan deskripsi singkat pembelajaran. Kalau jelas kita paham. Ya, kita tutup ya semuanya. Terima kasih. Semoga masih tetap semangat belajar ya. Akhir ya.